Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang kami hormati Pak Mehmet selaku dosen Bahasa Indonesia yang memberikan mandat tugas untuk membuat artikel ilmiah, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dan juga menjelaskan beberapa indikator terkait tentang topik yang kami angkat, yaitu proyeksi pariwisata Bali pasca pandemi COVID-19. Akan tetapi sebelum kami menuju ke dalam substansi yang akan kami presentasikan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu anggota-anggota kelompok yang ada pada grup ini. Baiklah, saya sendiri bernama Putu Arya Aditya Utama, mahasiswa Hubungan Internasional tahun 2020 dengan NIM F1F020066. Selanjutnya. Saya Faradila Binisar, mahasiswa Hubungan Internasional tahun 2020 dengan NIM 1F020068. Ya, kalau aku perkenalkan, nama aku Fatsum Nandar, mahasiswa Ilmu Politik tahun 2015. NIM aku F1D015053. Oke, baiklah. Di sini kami akan menjelaskan 4 poin penting mendasar terkait tentang topik yang kami angkat, yaitu pertama kami akan menjelaskan terkait tentang status quo, yang kedua kami akan menjelaskan mengenai urgensi, yang ketiga kami akan menjelaskan mengenai kebaruan, dan yang terakhir kami akan menjelaskan mengenai solusi yang akan kami tawarkan dalam topik yang kami angkat pada kesempatan kali ini. Bahwasanya pertama, seperti apa yang sudah saya jelaskan, pertama kami akan menjelaskan status quo mengenai pariwisata Bali di kondisi saat ini. Bahwasanya sampai saat ini pandemi masih berlangsung, dan pandemi ini tidak hanya masih berlangsung di Bali tapi juga masih berlangsung di Indonesia. Jadi kita bisa melihat setelah pandemi ada dan masuk pada 2 Maret 2020 dan sudah berlangsung selama 1,5 tahun, akan tetapi pandemi masih tetap berlangsung dan masih langgeng ada di Indonesia. Dan tidak juga berbeda dengan apa yang terjadi di Bali, karena kita juga mengetahui bahwa Bali adalah gerbang dari bagaimana wisatawan untuk masuk, wisatawan untuk berkunjung, sehingga Bali pun juga sampai saat ini masih bergelut untuk melawan pandemi. Nah, selanjutnya status quo yang bisa kita jelaskan di sini bahwasanya kasus terkonfirmasi COVID-19 yang ada di Bali sampai saat ini yaitu sejumlah 47.688 kasus, dan angka kematiannya itu sejumlah 1.517 orang. Nah, ini menandakan bahwasanya sampai saat ini Bali masih struggle dan pandemi masih menjadi suatu persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat yang ada di Bali. Nah, selanjutnya adapun urgensi ataupun kepentingan yang kami bawa di sini. Bahwasanya ketika kita melihat proyeksi pariwisata Bali pasca pandemi COVID-19, ada beberapa urgensi yang kami angkat. Urgensi yang pertama yang kami angkat di sini adalah Bali bergantung pada pariwisata. Urgensi kedua bahwasanya Bali adalah penyumbang devisa pariwisata terbesar yang ada di Indonesia. Yang ketiga, itu terdapat mutasi baru, virus mutasi baru yang ada di Bali. Dan yang keempat, itu kredibilitas wisatawan menurun. Nah, nantinya di sini saya bersama Kak Fuad akan menjelaskan poin-poin urgensi yang kami angkat. Nah, untuk poin pertama, bahwasanya Bali itu bergantung pada pariwisata. Kita mengetahui pariwisata di Bali pra dan pasca pandemi itu mengalami disparitas yang begitu tinggi. Dan bahkan ketika kita melihat sebelum adanya pandemi, pariwisata di Bali itu selama 5 tahun berturut-turut mengalami peningkatan cukup signifikan. Nah, ini menandakan bahwasanya ketika Bali memiliki suatu ketergantungan kepada aspek pariwisata. Dan bahkan masyarakat Bali sejumlah 70% itu menggantungkan kehidupannya dengan sektor pariwisata. Nah, ketika adanya pandemi COVID-19, hampir 70% pariwisata Bali mengalami suatu keanjlokan. Dan semakin berjalannya pandemi, semakin lamanya pandemi, angka persentase keanjlokan Bali itu semakin tinggi. Dan ini menandakan bahwasanya Bali masih bergantung pada pariwisata. Dan ini adalah urgensi pertama kenapa kita akan memproyeksikan pariwisata Bali pasca pandemi COVID-19. Poin berikutnya bahwasanya Bali penyumbang devisa pariwisata terbesar. Kita mengetahui bahwasanya Bali ini merupakan suatu provinsi yang akan terkenal budayanya, terkenal tempat-tempat wisatanya, terkenal destinasinya. Nah, sehingga tidak heran bahwasanya hampir 50% devisa pariwisata yang ada di Indonesia itu berasal dari Bali. Dan apabila Bali mengalami suatu keanjlokan dalam aspek pariwisata, maka tentu saja yang mendapatkan dampaknya bukan hanya Bali tapi juga Indonesia. Sehingga Bali penyumbang devisa pariwisata terbesar menjadi salah satu poin urgensi yang juga kami angkat pada kesempatan kali ini.
Untuk selanjutnya, poin-poin urgensi akan lebih dijelaskan oleh Kak Fuad. Untuk Kak Fuad, dipersilakan. Ya, terima kasih ya Mas Arya. Untuk melanjutkan dari presentasi dari kelompok kami, saya akan menjelaskan tentang mutuasi COVID di Bali. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Arya tadi, Bali itu salah satu tempat pariwisata yang menjadi ikonik ya di sana ya. Dan di sini di tempatnya di Bali sendiri itu terjadinya dampak COVID-19 itu bermutasi gitu ya. COVID-nya itu bermutasi menjadi berubah dan itu berasal dari Afrika dan Inggris. Bisa ditemukan di Bali karena telah dilakukan pengecekan kepada setiap warga, ternyata ada jenis virus baru itu. Jika virus ini terus dibiarkan dan masyarakat tetap kepingin membuka adanya pariwisata tanpa memperhatikan protokol kesehatan, maka ini akan menjadi salah satu dampak yang buruk bagi sektor ekonomi dan kesehatan sendiri. Untuk selanjutnya di Bali sendiri ada tingginya kasus COVID yang mengakibatkan kredibilitas wisatawan yang nantinya mungkin bisa menurun atau menjadi kecil. Tingginya kasus COVID yang ada di Bali itu menjadi titik perhatian bagi wisatawan, menjadi pertimbangan juga dari para wisatawan yang berkunjung ke daerah Bali. Karena melihat potensi wisata yang ditawarkan daerah tersebut, tapi juga keamanannya karena pandemi mengajarkan banyak hal tentang pola hidup baru. Untuk selanjutnya ada kebaruan. Ini adalah salah satu poin penting dari salah satu tugas kita, yaitu proyeksi wisata Bali menjadi sebuah kajian yang sangat baru dan menjadi sebuah bahan analisis yang bermanfaat dan relevan untuk masyarakat. Dengan adanya proyeksi atau prediksi wisata Bali pasca pandemi COVID-19 ini adalah menjadi sebuah isu juga begitu hangat untuk dibahas, substansial dan menjadi sangat menarik pembahasannya. Selain itu, topik mengenai proyeksi wisata Bali pasca pandemi COVID-19 sendiri juga merupakan topik yang sangat relevan bagi masyarakat. Topik ini akan menjadi analisis yang cukup penting untuk menentukan strategi pemulihan yang baik dalam menjadi solusi strategis membangkitkan kembali pariwisata di Bali. Mungkin itu untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Dila. Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya Kak Fuad. Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman saya bahwa kajian ini tuh memang sangat menarik ya untuk diangkat. Seperti yang diketahui, Bali itu merupakan salah satu penyumbang devisa negara terbesar pada sektor pariwisata. Nah, munculnya wabah COVID-19 ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pariwisata tersebut. Sehingga banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Contohnya seperti strategi pemulihan pariwisata pada pandemi seperti ini. Nah, proyeksi wisata Bali seperti ini bisa dilihat dari luar sisi. Bali akan terpuruk apabila strategi pemulihan itu tidak bisa dilaksanakan secara baik. Tetapi proyeksi Bali akan semakin baik dan meningkat ketika masyarakat bisa melakukan strategi pemulihan atau solusi yang kami berikan seperti contoh berikut ini. Yang pertama adalah high standard sanitation. Menerapkan standar kesehatan dengan menyediakan fasilitas sanitasi yang baik seperti kebersihan toilet, pemeriksaan suhu, vaksinasi, ataupun fasilitas cuci tangan. Dan yang kedua adalah high standard security. Seperti pengecekan barang bawaan, terus ada pemasangan CCTV, dan penambahan tenaga keamanan seperti satpam maupun pecalang di setiap sudut ataupun di seluruh objek wisata Bali. Yang ketiga adalah staycation. Staycation ini akan mendorong hotel-hotel di setiap Bali untuk memberikan fasilitas ekstra seperti berbagai budaya kelas yang ada di Bali seperti tarian Bali ataupun masakan ciri khas Bali. Yang kelima adalah nice tourist. Mengingat standar kenyamanan yang akan tinggi dan keamanan yang sangat tinggi, maka pilihan nice tourist ini akan menjadi pilihan yang sangat penting. Karena mereka akan di dalam satu kelompok kecil dengan kesamaan hobi ataupun kesamaan visi
dan ketertarikan satu sama lain. Yang kelima adalah solo travel tour. Nah, mengingat pandemi seperti ini karena social distancing ini kan akan berlangsung lama dari perkiraan kita sebelumnya, sehingga kan ketakutan wisatawan untuk berada dalam satu mode transportasi ini akan dapat dihindari. Yang keenam adalah wellness tour. Wellness tour ini seperti perjalanan bertujuan untuk menyegarkan tubuh ataupun menyehatkan pikiran seperti yoga, terus spa, ataupun meditasi. Dan yang terakhir adalah virtual turis, meningkatnya platform ataupun aplikasi yang mampu memberikan pengalaman yang nyata berwisata ke objek-objek di wisata Bali. Sekian solusi yang kami bisa sampaikan, saya kembalikan ke Arya. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Dila dan juga Kak Fuad atas penyampaian substansi dari indikator-indikator yang sudah kami jelaskan terkait tentang status quo, urgensi, kebaruan, dan juga solusi yang kami tawarkan mengenai topik kami, yaitu proyeksi pariwisata Bali pasca pandemi COVID-19. Semoga nantinya teman-teman yang menonton presentasi yang telah kami buat ini menerima benefit dan juga menerima insight-nya terkait tentang informasi-informasi yang kami sampaikan. Dan juga semoga kami berharap bahwasanya artikel yang kami gagas ini memberikan kebermanfaatan tidak hanya untuk kami anggota internal, tapi juga untuk teman-teman yang nantinya akan membaca. Mungkin kami dari kelompok Bahasa Indonesia akan menutup presentasi kami dengan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga tindakan yang kami lakukan. Oke, mungkin sekian dari kami. Terima kasih.